Sobat muda sekalian, perhatikan soal berikut. Di dalam menjawab soal, kita hanya diberikan waktu 54 detik untuk satu soal. Artinya, kita harus bisa mengefisienkan waktu yang ada dengan hanya melihat-lihat soal sedemikian rupa. Kalaupun memungkinkan, dengan hanya melihat kita tahu jawabannya. Seperti soal berikut ini, perhatikan itu adalah yang ditanya luas triplek yang tidak digunakan. Maka berarti di soal di sebelumnya, artinya di soal yang di atasnya ini adalah luas persegi panjang dan luas lingkaran. Maka Anda harus tahu bahwa ketika luas persegi panjang itu adalah luas awal, kemudian ketika dia bentuk itu lingkaran itu adalah luas yang digunakan, maka sisanya itu adalah luas yang tidak digunakan. Jadi artinya ini soal sebenarnya sangat gampang. Silahkan dikerjakan dulu. Jikalaupun Anda nanti sudah tahu jawabannya, ya silahkan isi di kolom komentar kami jawaban yang Anda rasa benar. Dan untuk teman-teman yang berhasil menjawab pertanyaan ini dengan baik, nanti di akhir soal ini kita akan melakukan undian, dan mungkin jika beruntung salah satu diantaranya akan mendapatkan voucher pulsa gratis. Lalu kita perhatikan soal berikut, silakan. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2, sebuah baterai laptop mampu bertahan selama 12 jam. Artinya itu di awal. Kita harus bisa mindset kita awal, tengah, dan akhir. Ketika 12 jam itu digunakan 8 jam 55 menit. Jadi artinya logika kita berpikir bahwa 12 jam dengan 8 jam itu berarti ada yang selisih. Nah, selisih itulah yang nantinya akan digunakan dalam detik. Mungkin bisa ya, silakan dicoba. Itu saya rasa tidak sulit. Tinggal bagaimana Anda bisa mengkonversinya antara jam, menit, dan detik, di mana 1 jam adalah 60 menit dan 1 menit adalah 60 detik. Artinya jika Anda merubah, dan Anda harus diwajibkan merubah dari jam ke detik untuk sisanya. Mungkin Anda bisa kerjakan sendiri ya. Soal berikutnya, di sini kita perhatikan awalnya ada seorang yang namanya Wati bisa mengerjakannya dalam 3 jam. Jadi di soal itu yang ditanya itu berapa yang harus dikerjakannya selama 1 minggu. Jadi kita harus berpikir bahwa jika dalam 1 hari adalah 3 jam, waktu 3 jam ya, kemudian Wati itu mengerjakan selama 1 minggu. Jadi artinya 1 minggu itu harus kita konversi dulu. Konversinya kemana? Yaitu ke jam. Bagaimana caranya? Coba perhatikan. 1 minggu 7 hari. 7 hari berapa jam? Berarti 24 jam. Nah, ketika dia mengerjakan 7 kali 24, maka Anda langsung bisa lah dapat berapa ya. Silahkan dicoba dulu. Itu gampang sekali dan tidak ada yang sulit. Soal berikutnya, Andi, coba perhatikan soal itu. Si Andi katanya ada syukuran. Nah, jumlah undangan yang 20 tahun 2 kali lebih banyak dari di bawah 20 tahun. Gampang itu saya rasa. Coba perhatikan dulu. Undangan yang datang katanya 350 orang. Dan yang berusia 20 tahun jumlah 105 orang. Jadi kalau misalnya Anda buat presentasi, silahkan dicoba dulu. Saya rasa gampang. Nanti dibuat aja di ya kalau dicoret-coret biasa sih saya rasa bisa ya, nggak ada yang masalah ya. Itu sangat gampang. Silahkan dicoba lagi. Berikutnya, ini perhatikan. Ini adalah bermain dengan jarak. Jadi kalau misalnya kita cerita jarak, maka yang pertama kita apakan adalah kilometer, kemudian jarak, kemudian kecepatan kilometer per jam, kemudian waktu itu adalah jam. Jadi kita harus bisa bermain dengan itu. Jadi rumusnya nanti ada. Silakan kerjakan dulu. Ya, jaraknya katanya 180. Berarti dia butuh 6 liter. Kalau dia naik dia menjadi
245 di berapa? Itu perbandingan senilai. Silakan nanti dicoba. Artinya logikanya semakin tinggi jaraknya atau semakin jauh jaraknya, maka liter yang digunakan atau minyak yang digunakan atau bahan bakar yang digunakan itu akan semakin besar. Jadi clue-nya adalah cari bilangan yang di atas 6 liter. Nah, dalam hal ini semua 6 liter ya. Jadi logikanya masukkan, silahkan perbandingan senilai. Yang mana dengan yang mana nanti jumpakan sendirilah. Saya rasa bisa ya. Soal berikutnya. Kemudian ini sangat gampang. Beli manggis 20 kg Rp15.000. Terjual katanya, ini adalah presentasi jual beli. Jadi kalau misalnya untung tuh seperti apa rumusnya? Nanti kita kasih tahu. Ketika kalian semua bisa kerjakan dulu dengan sebaik mungkin. Nanti untuk rumusnya silakan menghubungi kita atau silakan tinggalkan pesan di kolom komentar dan kita akan menjawab semua soal-soal yang ada. Nah, kemudian saya rasa ini bukan soal yang gampang, sulit ya. Nah, pasti kita semua bisa dapat mengerjakannya. Kita lanjut soalnya. Kemudian ini ada soal berikutnya, sebuah pesawat terbang katanya. Dia pesawat terbang ini dari Bandung ke Ambon jam 7.30. Selanjutnya transit dia setengah jam. Jadi ini clue-nya ketika dia di Denpasar. Nah, jadi ada transit, berarti transit itu harus ditambahkan ke waktu berangkat tadi. Jadi mungkin gampang ya. Tiba di Ambon pukul 13, maka lama perjalanan gampang. Berarti lama perjalanan bisalah dari setengah jam tambah berarti jam 8. Jam 8.13 berapa? Sudah tepat hasilnya ya. Ini gampang lah. 13 waktu setepat WIB dikurangi 8, berarti udah tahu lah jawabannya. Oke, berikutnya soal berikutnya. Satu potong ayam digoreng susut 20%. Berarti susutnya ya, berarti sisanya tinggal 80%. Apabila berat tersebut dalam 8 ons, nggak bisa lah ditahu berapa ya. Berapa berat ayam semula? Nah, jadi Anda bisa berpikir kalau 8 ons itu berapa kilo? Itu dulu. Jadi kalau misalnya 1 kilo itu 10 ons, maka kalau susutnya itu berapa itu kira-kira? Udah bisa lah dapat ya. Oke, silakan dikerjakan juga. Nanti kalau misalnya ada masalah atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar kita nanti. Kita lanjut soalnya. Nah, ini soalnya dia masuk ke matematika tapi logika. Jika penjas sama dengan 65, jadi Anda harus bisa mengurutkan apa itu penjas. Jadi di sini kita perhatikan huruf-huruf itu. Jadi kalau Anda berbicara bahwa matematika 94 dari mana? Jumlah urutannya. M urutannya berapa? A urutannya 1 ya. T berapa dan itu. Silakan dijumlah dulu. Nah, ketika Anda menjumlah nanti PPKN. P itu huruf keberapa? Nilainya berapa? Nah, nanti bisa tahu, gampang lah. Oke, soal berikutnya ya. Oke. Kemudian perhatikan ini. Total meja dan kursi, jadi berarti ditambahkan 80. Jumlah kursi 4 kali lipat dari meja, berarti 4 kali kursi sama dengan meja ya. Jadi itu udah gampang lah. Berarti nanti ada 5, 16, itu udah bisa lah kita kerjakan ya. 16 kali 4, udah tahu lah berapa jawabannya. Jadi kita perhatikan di sini soal ini, jangan usah terlalu dipusingkan. Artinya Anda berpikir bahwa soal itu jangan diambil sulit. Dengan melihat-lihat saja, Anda bisa bermain-main logika bahwa soal itu kira-kira kemana arahnya. Jadi ketika kita menjawab soal, maka biasakan bahwa kita itu bermain di memperhatikan dengan fokus. Jadi kalau Anda sekarang berdiri dalam posisi harus menjawab soal, maka posisikan diri Anda betul-betul fokus mengerjakan soal. Karena dari tadi saya tidak cerita bagaimana Anda harus mempersiapkan tulisan atau mempersiapkan kertas, tidak. Kita hanya bisa membahasnya secara lisan. Kemudian ini soal berikutnya, menjamu 240 undangan
diperlukan 30 beras. Jadi sama seperti soal sebelumnya, ini adalah perbandingan senilai, artinya ketika naik orangnya menjadi 520, berarti hampir 2 kali lipatnya. Maka kemungkinan besar beras yang akan diperlukan pasti lebih besar juga. Jadi silahkan menghitung dulu perbandingan senilai itu seperti apa. Silahkan dipelajari dulu. Kemudian lebih gampangnya nanti kita akan bahas di kolom komentar. Kita lanjut ya. Udah gampang itu. Berikutnya soal nomor 12. Dari 100 orang yang diberikan, seorang berhasil menjawab dengan benar 65 soal. Nah, ini gampang. Dari 100 soal, 65 soal benar, 8 soal tidak dijawab. Berarti di sini logikanya berapa soal yang salah? Tidak menjawab ya, tidak menjawab. Berarti kalau tidak menjawab dengan banyak soal yang benar, berarti harus ditambahkan. Berarti kira-kira 73. Kalau di sini 73 berarti sisanya 27. Apabila nilai untuk setiap jawaban benar adalah 3, maka silahkan dikalikan, kemudian jawaban salah, jawaban minus, berarti salah tadi minus 23 ya. Berarti kalau 3 kali 65, Anda bisa dapat berapa? Kemudian dikurangkan dengan 27 tadi. 65 ya, dikurangkan 27 tadi, maka dapat hasilnya ya. Gampang itu, gampang. Kemudian soal berikutnya. Untuk sewa sepeda, jadi nggak usah terlalu ya, baca sekilasnya saja soalnya, tapi jangan sampai ya kita baca semua berulang-ulang gitu, karena kita akan memakan waktu yang banyak dan tidak efisien. Jadi dari tadi saya hanya melihat-lihat saja soal itu bisa ya, kurang dari 30 menit. Jadi artinya Anda pun pasti bisa mengerjakannya. Seperti soal ini, 1 jam sepeda katanya 7.500 untuk 1 jam pertama, dan dikenakan sewa per menit. Jadi artinya harus Anda perhatikan antara waktu dalam bentuk jam, kemudian menit, kemudian detik. Artinya Anda harus bisa konversinya 1 jam berapa menit, 1 menit berapa detik, seperti tadi ya. Apabila Doni tengok berkeliling, dikenakan biaya 16.000. Jadi totalnya itu 16.000 itu seperti apa? Kalau logikanya Anda buat, kalau Anda bagi 16.625 dengan 7.500, kira-kira 2 jam kan? 2 jam berarti 15.000. 15.000 berarti sisanya 1.625. Nah, 1.625 inilah yang dijadikan menit, ya kan? Nah, ini gampang saya rasa. 1.625 ketika Anda jadikan menit, maka dikenakan biaya berapa? Jadi kalau misalnya Anda berbicara tentang 1 jam itu 7.500, maka langsung bagikan aja, berarti 1 menit itu berapa dia harus bayar. Ya. Nah, kemudian 7.500 bagi 60 menit, nah disitulah nanti sisanya. Jadi mungkin kita sudah bisa berpikir bahwa sisa menitnya itu berapa. Ya, gampang lah di antara opsi itu. Kemudian berikutnya soal nomor 13. Kereta kecepatannya 120 km per jam selama 3 menit. Langsung bagikan aja. Berarti kira-kira jaraknya itu adalah 40 km per jam ya. 120 km per jam selama 3 jam. Artinya jaraknya itu adalah 40 km. 120 per 3 ya, itu ya. Sementara itu kereta api berangkat dari B ke J gitu, selama 4 jam. Berapa kecepatan? Logika aja, berapa kecepatannya? Kalau yang sana 40 km ya ditempuhnya, maka ini kan bolak-balik, berarti kecepatannya berapa? Nah, sudah tahu lah berapa ya. Jadi bos kepala dikasih tahu berapa kecepatannya, Anda bisa jawab sendiri ketika Anda melihat berapa yang harus Anda kerjakan. Kalau saya bisa melihat di sini ya, tadi 40, tadi apa tadi? Kilometer, oke? Nah, 40 km, kemudian berapa kecepatannya ketika dia si Bima, jarak sama ya, jarak sama, berapa yang harus ditempuhnya, silahkan dikerjakan. Berikutnya soal nomor terakhir, sebagai rasa syukur ya Pak Diman ya, 25% penjual sawahnya terhadap panti asuhan. Nah, dia baik ini.
Kita lihat soal ini ya, 25%, berarti sisanya 75%, mindset kita situ ya. Dan kini uang hasil penjualan tanah yang disimpan Pak Diman adalah sebesar 165.750.000.